Situasi di wilayah Timur Tengah kian semakin memanas. Pasalnya, pasca serangan Israel ke Gaza, Palestina, Israel kembali melancarkan serangan ke Lebanon. Hal itu tentunya mendapat tentangan dari beberapa negara. Salah satunya yaitu adalah negara Indonesia, Rusia, dan China yang mengutuk serangan Israel ke Lebanon. Menurut situs resmi yang kami kutip pada 26 September 2024, Indonesia mengutuk keras serangan udara Israel ke Lebanon yang dilancarkan sejak Senin 23 September dan berlanjut pada Selasa 24 September. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, di sela-sela kegiatan sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 24 September waktu setempat. Kita melihat situasi ini dan kita mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon yang mengakibatkan korban ratusan nyawa warga sipil termasuk anak-anak, ujar Menlu Retno Marsudi. Sementara dalam laporan pemerintahan Lebanon, mengutip dari media Reuters per 24 September 2024, angka kematian korban serangan udara di Lebanon mencapai 558 orang dengan 1.000 lebih orang mengalami luka-luka. Serangan ini menurut Retno Marsudi menambah ketegangan di tengah situasi di Timur Tengah yang menghadapi krisis kemanusiaan, terutama karena atrocities, kekejaman yang terus dilakukan oleh Israel kepada bangsa Palestina, dan kekerasan serta agresi seperti ini tidak boleh menjadi sebuah new normal, ujar Menlu Retno Marsudi sambil menegaskan posisi Indonesia terhadap Lebanon. Sementara di sisi lain, selain Indonesia, Rusia juga angkat bicara soal serangan Israel ke Lebanon, di mana Rusia juga mengutuk keras serangan militer skala besar Israel terhadap Lebanon. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, pada Selasa 24 September 2024, beliau mengatakan, jika mengutuk keras serangan militer skala besar terhadap Lebanon, kami terutama ingin menekankan posisi prinsip kami mengenai tidak dapat diterimanya serangan tanpa pandang bulu yang korbannya adalah warga sipil, ujar Zakharova. Selain itu, Menlu Rusia mengatakan jika siap mengordinasikan upaya dengan negara-negara Timur Tengah untuk mencegah bencana mengingat eskalasi Lebanon-Israel. Kami menyuruhkan penghentian permusuhan segera yang akan mencegah pertempuran darah lebih lanjut dan menciptakan kondisi untuk menggerakkan situasi menuju penyelesaian politik dan diplomatik, ujar Zakharova. Sementara di sisi lain, Duta Besar Rusia, Vasily Nebenzia, juga ikut mengkritik Dewan Keamanan PBB karena mengadakan sidang tingkat tinggi mengenai Ukraina di tengah meningkatnya krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Duta Besar Rusia mengatakan bahwa meskipun sedang berlangsung serbuan militer mengerikan di Gaza dan Dewan Keamanan tidak dapat mencapai gencatan senjata di sana, negara-negara Barat yang menjadi anggota Dewan ini malah berfokus pada kepentingan hubungan masyarakat dari Presiden Ukraina yang telah habis masa jabatannya, kata Nebenzia pada Selasa 24 September. Selain itu, Nebenzia juga mengingatkan kembali pernyataan Sekretariat Jenderal PBB Antonio Guterres mengenai situasi di Gaza yang menyatakan kondisi tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Terlepas dari semua ini, Dewan Keamanan PBB selama hampir 1 tahun belum mampu mencapai gencatan senjata. Hal ini disebabkan oleh posisi atau satu anggota tetap Dewan Keamanan Amerika Serikat yang memberikan veto sebanyak 5 kali, ujar Menlu Rusia di sidang PBB. Sementara utusan Rusia tersebut juga menuduh Ukraina menyabotase perjanjian Minsk dan mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa tentara Ukraina saat ini berada di ambang kehancuran total. Di mana Nebenzia mengatakan bahwa Presiden Ukraina Zelensky sedang bermain peran sebagai pahlawan sekutu Barat dan bahkan penyelamat seluruh umat manusia dari ancaman Rusia.
Menurut Duta Besar Rusia, Zelensky gagal menepati janjinya kepada rakyat Ukraina setelah terpilih sebagai presiden. Sementara di sisi lain, selain Indonesia dan Rusia yang mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon, China dengan tegas mendukung Lebanon dan menentang serangan Israel ke warga sipil Lebanon. Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Luar Negeri China menyatakan dengan tegas bahwa mendukung Lebanon dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya, serta menentang serangan tanpa pandang bulu yang dilakukan Israel terhadap warga sipil. China terus mengikuti perkembangan terkini di kawasan ini, terutama ledakan perangkat komunikasi baru-baru ini di Lebanon, dan dengan tegas menentang serangan sembarangan terhadap warga sipil, kata Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri China yang dilaporkan Anadolu pada Selasa 24 September 2024 kemarin. Sementara dalam pertemuan Menteri Wang Yi dengan Menteri Luar Negeri Ethiopia, Abdallah Baub Habib di New York, bertukar pandangan mengenai situasi di Timur Tengah, dan Menteri Luar Negeri China mengatakan bahwa kekerasan melawan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah di Timur Tengah. Selain itu, Menlu Yi juga menambahkan bahwa situasi yang terjadi saat ini merupakan perwujudan dari dampak limpahan konflik di Gaza, dan China kembali menyerukan untuk mewujudkan gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan secara menyeluruh serta memastikan penerapan solusi dua negara yang efektif. Sementara di sisi lain, pasca Israel yang telah melancarkan rentetan serangan udara ke Lebanon Selatan dan Timur, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali menyampaikan kekhawatirannya atas keselamatan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL usai serangan udara Israel yang menghantam sejumlah wilayah di Lebanon pada 23 dan 24 September 2024 kemarin. Menurut Retno Marsudi, beliau mengatakan jika prajurit Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam UNIFIL ada sebanyak 1.232 personel. Beliau pun mendesak seluruh pihak yang berkonflik menghormati keselamatan para penjaga perdamaian. Indonesia juga mendesak penghormatan terhadap keselamatan para peacekeeper UNIFIL di Lebanon. Saat ini, Indonesia memiliki 1.232 personel di UNIFIL, ujar Menlu Retno Marsudi dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di sidang Majelis Umum PBB di New York pada Selasa 24 September. Sementara di sisi lain, dalam serangan tersebut, Israel mengklaim menargetkan kelompok milisi Hizbullah beserta fasilitas persenjataan yang telah dimiliki. Namun Hizbullah pun membalas dengan menembakkan rudal ke pangkalan udara Zionis dan menyerang fasilitas angkatan laut dengan drone atau pesawat nirawak. Serangan ini terjadi setelah Hizbullah menembakkan lebih dari 100 roket ke Israel Utara pada Minggu 22 September, yang beberapa diantaranya mendarat di dekat kota Haifa. Sementara Hizbullah sendiri menggempur Israel sebagai balasan atas serangan udara Zionis Israel di pinggiran kota Beirut pada 20 September 2024 yang menewaskan seorang komandan militer Hizbullah dan belasan anggota mereka.